어떤 걸로 해나? Yo pada kabare. Kali ini admin akan melanjutkan series Mamaha no Tsureko ga Makoto Data. Dan gak usah banyak spoiler di awal, langsung saja ke alur animenya. Kisah berawal saat mereka awal kali bertemu di perkemahan sekolah. Mereka mengobrol banyak hal. Lalu Mizuto mengungkapkan bulannya indah sekali. Di dalam bahasa Jepang, kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan cinta, sehingga kata itu membuat Yume tersipu malu. Kisah 5. Mantan pasangan menghabiskan waktu bersama. Di hari ini, Yume berencana untuk membeli hadiah sebab hari ini adalah hari ibu. Tapi Mizuto lupa padahal sudah diingatkan dari minggu kemarin oleh Yume. Alasan Yume mengajak Mizuto supaya ibunya senang melihat mereka berdua akrab. Tapi Mizuto menolak ajakan Yume tersebut. Yume tak kehabisan akal. Dia memanfaatkan permainan mereka. Yume berdandan secantik mungkin supaya Mizuto terpesona. Nah, karena kalah dari permainan sendiri, Yume pun bisa memaksa Mizuto untuk ikut. Singkat cerita di kereta. Gak jadi deh. Singkat cerita di tempat pembelanjaan, mereka berdua bingung memilih hadiah yang akan dikasih ke ibunya. Awalnya mereka mau membelikan panci, tapi di rumah mereka sudah ada 4 panci. Ketika mau membelikan cangkir pasangan, mungkin itu hanya berlaku untuk pasangan muda, sehingga mereka berdua pun bingung. Singkat cerita, setelah pulang, ibunya terharu atas hadiah kedua anaknya, yaitu sepaket bunga indah. Saking bahagianya, ibunya sampai menangis. Kemudian kita beralih ke sore hari. Yume melihat ruangannya terbuka, dan saat diintip ternyata ada Mizuto. Mizuto berdoa untuk almarhum ibunya, dan sayangnya Mizuto tidak memiliki kenangan dengan ibunya sebab dia masih kecil. Lalu Yume mendekati Mizuto dan bersikap lemah lembut sebab hari ini dia adalah seorang kakak. Kemudian mereka berdua merasa kadonya masih belum pas. Mizuto menemukan ide, yaitu membuat orang tuanya menghabiskan waktu berdua. Mungkin ibu dan ayah mereka masih malu melakukan hal itu dengan brutal. Dengan brutal cuy. Karena itulah Mizuto ingin orang tuanya bisa berduaan. Awalnya mereka berencana membeli voucher makanan atau berpergian, tapi mereka tak punya cukup uang. Dan cara terakhir yaitu bermalam di suatu tempat. Yang pasti mereka tidak akan menginap di hotel sebab mereka belum punya KTP dan buku nikah sih. Tapi ada suatu tempat yang pasti memperbolehkan mereka, yaitu Love Hotel. Singkat cerita, keesokan harinya, karena belum menemukan tempat yang cocok untuk bermalam, Mizuto bertanya ke temannya, yaitu Kawanami. Ternyata Kawanami dan Minami-san tempat tinggalnya bersebelahan, sehingga itu tempat yang pas untuk mereka berdua bermalam. Singkat cerita, sepulang sekolah, mereka berdua mampir ke rumah teman masing-masing. Yume ke rumah Minami-san dan Mizuto ke rumah Kawanami. Saat di dalam, Yume bertanya apa hubungan Minami-san dengan Kawanami. Kok bisa tinggal bersebelahan? Tapi Minami-san bilang tidak ada hubungan apa-apa. Di sisi lain, Mizuto bertanya apa hubungan Kawanami dengan Minami-san. Kawanami menjelaskan, dulu mereka pernah se-SD, tapi hubungan mereka diibaratkan seperti jauhnya bulan ke bumi, atau hubungan admin dengan dia. Guys, entah kenapa mereka bisa selalu dekat. Dan sekarang sebaliknya, Kawanami bertanya apa hubungan Mizuto dengan Yume. Tapi Mizuto tidak mau menjawab, sehingga Kawanami memiliki akal dengan meneriakkan kalau hanya Mizuto lah yang boleh melihat dada Yume. Sontak Yume yang mendengar itu pun marah dan memukuli tembok apartemen. Nah, karena sudah melewati batas, Mizuto tak tinggal diam. Ia langsung meringkus Kawanami dan membaca buku cita-citanya saat SD dulu, yaitu dia ingin menjadi polisi dan juga menikahi Minami-san. Dia akan merawatnya seumur hidupnya.
Minami-san yang mendengar itu marah-marah dan terlihat hubungan dekat antara Kawanami dan Minami-san, mulai dari tempat makanan dan makanan favorit mereka. Lalu saat di depan mesin minum, Mizuto kebingungan memilih minuman yang mana. Lalu Yume muncul yang memperlihatkan kalau mereka boleh mencampur minuman, sehingga Mizuto tak mau kalah, dia juga mencampur minuman. Ternyata Minami-san membohongi mereka. Kemudian Minami-san mendekati Mizuto supaya Yume cemburu, sehingga Minami-san gampang untuk mendekatinya. Nah, beberapa hari lagi mereka akan dihadapi oleh ujian, sehingga Mizuto menyuruh Minami-san belajar ke Yume saja, sebab Yume pandai dalam belajar, tapi dia lebih pandai dalam insting, sehingga dia tidak bisa menjadi guru dan dia jarang belajar, tapi nilainya selalu baik. Dan jawaban itu membuat Yume kesal. Setelah pulang, Mizuto fokus untuk belajar. Nah, kenapa Mizuto belajar? Karena dia tidak ingin kalah dengan adiknya. Meskipun dia punya insting yang bagus, itu tidak cukup. Sehingga Kawanami yang melihat mereka berdua bersaing pun juga ikut belajar. Singkat cerita, di tengah malam Mizuto melihat bulan yang bersinar terang dan tak sengaja mendengar suara wanita. Dan saat dilihat ternyata ada Yume yang menggunakan piyama imut. Mereka berdua merasa dejavu seperti dulu saat mereka melihat bulan bersama-sama saat kemah sekolah, sebab mereka berdua sama-sama tidak bisa melupakan masa lalu tersebut. Mereka ingin menjadi saudara tiri selamanya, meskipun pernyataan itu sedikit menyebalkan bagi mereka. Kisah 6. Mantan kekasih yang selalu bersaing. Nah, karena besok adalah hari H ujian, Yume belajar segiat mungkin. Dia ingin mencapai peringkat pertama, sebab dulu saat kelas 2 SMP, pertama kalinya dia kalah oleh seseorang yang bernama Irito Mizuto. Dia tidak terima atas kekalahannya, sehingga dia menggunakan banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu tidurnya. Untungnya berhasil. Di saat ujian dia mendapatkan peringkat pertama lagi. Tapi Mizuto terlihat tidak begitu peduli dengan pencapaian Yume. Namun anggapan Yume salah. Saat di perpus dia berkenalan dengan Mizuto, dan ternyata Mizuto selama ini memperhatikan nilainya. Dan waktu itulah Yume pertama kali jatuh cinta atau cinta pertamanya. Kembali ke waktu sekarang, di bawah mereka berdua mendeklarasikan persaingan peringkat pertama. Singkat cerita, di pagi hari Yume terlihat kecapean saat belajar tadi malam, yang membuat Mizuto khawatir. Lalu ujian sekolah pun dimulai. Di hari pertama Yume mendapatkan nilai yang lumayan lah, 9. Tapi dia kepo dengan jawaban Mizuto. Yume diam-diam melihat lembar jawabannya. Kemudian Yume menghampiri Mizuto untuk meminta penjelasan kenapa di jawaban terakhir Mizuto tidak menjawabnya, padahal soal itu sangat gampang. Yume menganggap Mizuto mengalah supaya Yume mendapatkan nilai tertinggi. Sambil marah-marah dia meledeki Mizuto, sehingga Mizuto tak tinggal diam. Dia juga bilang kalau dia tidak begitu peduli dengan peringkat pertama. Ibu mereka yang memisahkan sampai takut melihat pertengkaran mereka berdua. Singkat cerita, sebelum berangkat, Mizuto menyatakan dia akan mengakhiri citra Yume sebagai siswa yang berbakat. Singkat cerita lagi, hari kedua dan hari ketiga mereka lewati dengan berusaha sekuat mungkin. Dan sekarang waktunya pengumuman hasil ujian. Ternyata yang mendapatkan peringkat pertama adalah Mizuto. Ya, seperti yang Yume takutkan dari dulu, ketika dia tidak mendapatkan peringkat pertama, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Tapi anggapan itu salah. Ternyata teman-temannya malah iri dengan peringkat keduanya. Kemudian Yume menyusul Mizuto ke perpustakaan, dan ternyata Mizuto bertemu dengan wanita. Seperti kejadian dulu, Yume pertama kali bertemu dengan Mizuto. Perkenalkan teman baru Mizuto, Higashira Isana. Kita panggil saja Isana. Meskipun dia seorang wanita, tapi sikapnya seperti pria.
atau kata lain tomboy. Dan terlihat hubungan mereka sebagai teman sangat dekat sampai-sampai Mizuto memakaikan kaos kaki Isana. Lalu saat pulang mereka berpapasan dengan Minami-san dan Yumi. Di situ Mizuto memperkenalkan Isana ke mereka berdua. Tapi saat diajak kenalan, Isana orangnya pemalu. Singkat cerita, di rumah Yumi terlihat cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Sehingga keesokan harinya sikap Yumi berbeda dari biasanya. Dia memberikan perhatian yang lebih yang membuat Mizuto heran. Lalu di perpus Mizuto curhat ke Isana kalau saudara tirinya bersikap aneh. Isana memberikan saran untuk bertanya langsung kepadanya dan menyuruh untuk mengikuti apa kata hatinya. Dan juga menyarankan untuk membaca raut wajahnya, sebab itu adalah hal yang terpenting dalam memahami seorang wanita. Nah, karena saran tersebut, Mizuto pun sangat terbantu dan berterima kasih ke Isana. Kemudian saat pulang sekolah, Mizuto berpakaian rapi dan menuju ke kamar Yume. Untuk apa? Ya, untuk membuatnya terpesona. Nah, karena dia kalah dalam permainan, dia bisa memaksa Yume jujur kenapa tingkah lakunya hari-hari ini berbeda dari biasanya, yang dimana itu membuat Mizuto terganggu. Setidaknya dia bilang kalau dia merubah pola pikirnya, mereka kan saudara gitu. Yume pun jujur kalau dia cemburu dengan Isana yang memanggil Mizuto dengan nama depannya. Dan hatinya hancur ketika memikirkan semua ini. Tapi karena mereka bersaudara, mereka tidak berhak untuk cemburu. Dan jawaban itu membuat Mizuto pun lega. Dan singkat cerita, sepulang sekolah, Yume mengenalkan diri ke Isana. Dan Isana juga mulai terbuka. Yume jujur kalau dia menganggap Isana menyukai Mizuto. Tapi Isana membantahnya sebab dia hanyalah seorang teman sepemikiran saja. Ya, meskipun begitu, hubungan mereka sebagai teman sangat spesial. Terlihat dari mereka yang selalu dekat. Minami-san dan Yume berjanji kalau Isana benar-benar menyukai Mizuto, mereka berdua akan membantunya. Dan bersambung. Aduh cuy, rekaman kedua kalinya cuy. Suara gue habis dan pusing kepala saya cuy. Parah emang aplikasinya ini. Mic-nya error terus. Oke cuy, segini aja untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian beri saran di bawah di kolom komentar. Maaf cuy, gak capek sekali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Bye bye cuy.